Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita diawali dengan doa. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih di pagi yang cerah ini kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan. Engkau berkatilah kami dalam memulai pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terangilah akal budi kami ya Tuhan. Berkatilah juga guru kami yang mengajar kami. Semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Hanya ini doa dan permohonan anakmu demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada ketua kelasnya sudah memimpin kita dalam doa. Nah, apakah peserta didik sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada. Nah, apakah suara Bapak jelas yang di belakang? Jelas. Nah, jika ada kawan kita ada yang sakit, mudah-mudahan minggu depan dia bisa bersama kita di sekolah kita ini yang tercinta. Nah, pertama kita sebelum itu masuk ke nama tujuan, kita absen dulu ya. Nah, itu ngecek kehadirannya itu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Andrelius. Nah, kenapa Andrelius? Sakit. Ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Nah, lanjut itu. Nah, saya akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya itu apa? Nah, yang pertama, Mampu membedakan beda mati dan beda hidup. ya, itu yang kedua, Mampu memahami konsep dasar sistem dan lingkungan. nah, terus yang ketiga, Mampu memahami proses pengolahan limbah lingkungan. keempat, Mampu mengumpulkan data pada proses pengamatan. nah, terus yang kelima, Mampu menganalisis dan mengambil keputusan melalui data yang dikumpulkan. nah itu tujuan kita untuk belajar yang namanya makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu ada manfaatnya. Ini yang manfaatnya. Nah, manfaatnya itu manusia hidup berdampingan dengan lingkungan. Sebagai pendukung kehidupan. Ya. Manusia Menggunakan akal budinya dalam memanfaatkan lingkungan agar tetap lestari. Ya. Hingga keturunan manusia berikutnya dapat menikmatinya. Nah, itu manfaatnya. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada manfaatnya masing-masing. Nah, terus selanjutnya kita Bapak akan mengetahui pengetahuan kalian itu tentang makhluk hidup dan lingkungannya itu ada 5 pertanyaan. Nah, nanti kalau yang bisa jawab silakan angkat tangan, siapa namanya, nanti jawab nomor berapa. Nah, itu. Nah, ini pertanyaannya itu dasarnya itu ada untuk sementara ada 4, ke bawahnya 5. Nah, yang pertama itu di dalam lingkungan hidup air termasuk dalam komponen apa? Nah, itu ada pilihan di situ, pilih yang mana? Ya, silakan. Ayo, air. Kan tadi ya silakan. Di dalam lingkungan hidup, air termasuk dalam komponen abiotik. Ya, air itu termasuk benda tak hidup. Ya, bukan walaupun dia mengalir ya tetap dia benda tak hidup. Nah, gimana yang lain? Biotik. Nah, kalau dia abiotik itu berarti dia itu makhluk hidup yang bisa berjalan, bergerak, itu ciri-cirinya. Itu kita harus tahu. Makan, terus bernafas, itu yang namanya makhluk hidup. Itu yang disebut dengan biotik. Sedangkan abiotik, benda tak hidup yang disebut dengan itu tak bergerak. Nah, kalau tanpa digerak oleh manusia itu tidak bisa pindah kemana-mana. Nah, sedangkan terbarukan, nah itu ya berarti dia baru. Nah, sedangkan yang tak terbarukan berarti dia itu kan tidak bisa yang lama. Nah, itu. Nah, terus ekosistem. Kalau ekosistem itu semua
Nah, ditempatkan oleh makhluk hidup. Satu ekosistem. Ada hewan, ada tanah, ada pokok, ada semuanya ada di situ. Itu yang disebut dengan ekosistem. Nah, terus nomor 2 ada yang tahu? Nomor 2. Jika kita mengamati sarang semut, nah, di kandang sapi, maka yang termasuk dalam lingkungan itu adalah apa? Nah, yang A, sekawanan sapi. B, rumput sekitar sarang. Terus matahari yang bersinar. Nah, terus yang ke D itu jawaban A, B, C dan E itu benar. Terus yang E sekumpulan semut. Berarti jawabannya siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Jika kita mengamati sarang semut di kandang sapi, maka yang termasuk dalam lingkungan yaitu Dalam lingkungan kandang sapi itu. sekumpulan semut. Nah, ada lagi? D. Ya, jawaban itu A, B, C dan E itu benar. Semuanya kan ada di situ. Ya kan? Sinar matahari tetap ke situ. Nah, tuh. Nah, terima kasih. Nomor 3. Nah, teknik pengumpulan data tentang kualitas air bersih. Ada observasi. Observasi itu adalah dia itu harus meneliti dulu. Sedangkan studi literasi dia tuh menyampaikan ternyata airnya ini. Itu ada kandungannya ini. Tuh. Terus yang wawancara dia itu menanyakan ke ahlinya atau menanya ke gurunya atau menanya ke orang tuanya air itu seperti apa. Terus hipotesis itu uji coba. Saya D, Pak. Duga-duga. D. Yang lain? D. Ya, semuanya itu termasuk yang namanya pengumpulan data. Baik itu wawancara, hipotesis, melalui literasi dan sebagainya itu termasuk semuanya itu teknik pengumpulan data. Nah, terserah mau data yang mana itu, mau dari mana? Apakah wawancara atau literasi dan sebagainya itu. Nah, terus yang keempat. Ketika melakukan pengamatan pada proses pembentukan tanaman, ternyata petunjuk dari buku panduan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan. Dalam hal ini dapat disimpulkan Ya. Pengamatan itu pengupukan pada tanaman itu ternyata petunjuk dari buku itu panduan tidak memberikan hasil sesuai. Seandainya kan gini, petunjuk buku itu kan satu pohon tanaman itu kasih pupuknya itu 1 kilo seandainya. Nah, ternyata kita praktekkan tanaman itu kadang dia mati, layu. Nah, berarti kan tidak sesuai buku itu. Nah, ternyata buku itu tidak menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya itu atau tanah dengan tumbuhan. Nah, di situ ada 5 jawaban. Yang mana? B. Yang lain? Ya, B. Nah, petunjuk buku tidak berlaku secara global. Nah, kan buku itu tidak menentukan buku itu kan, oh ini khusus yang buku itu tanaman sawit, ini khusus tanamannya ini. Itu kan secara tidak global ya tuh. Nah, makanya kalau kita memberi pupuk itu atau dosisnya itu kan belum tentu. Sawitnya itu satu pohon itu 1 kilo, terus jambunya nanti 1/2 kilo. Nah, itu ya, itu dasar aja. Terus yang terakhir, Berikut ini jenis limbah yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai kompos adalah D. Sampah plastik. nah ini yang tidak bisa diuraikan, itu tidak bisa diolah. Bisa diolah itu, tapi diolah dengan bukan ke pupuk. Nah, itu saja pengetahuan dasar kalian. Itu berarti kita itu udah memahami. Nah, apa yang saya sampaikan kemarin. Nah, selanjutnya, siswa saya akan membentuk
kelompok. Nah, siswa di sini ada 23 orang. Nah, saya dibagi 4. Jadi dibagi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 6. Oke, kita lanjutkan itu pembagian kelompok. Dah, silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan nama-nama kelompoknya. Saya tulis, Pak. Bentar loh, Pak. Nah, untuk itu ya, yang kita diskusikan itu ada 5. Nih, ada 5 pertanyaan. Nah, bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup? Nah, yang kedua, apakah benda mati dapat mempengaruhi makhluk hidup? Terus yang ketiga, komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup? Terus yang keempat, bagaimana interaksi yang terjadi pada komponen-komponen makhluk hidup? Kelima, bagaimana proses mengolah limbah lingkungan? Nah, silakan diskusinya masing-masing kelompok. Nah, itu silakan dicari jawabannya, ditulis di buku. Nah, yang nomor 1, cara membedakan. Itu nomor 1 nih. Terus yang kedua itu mempengaruhi, apa dipengaruhi itu makhluk hidup dengan lingkungannya itu apa, kok bisa berpengaruh gitu. Terus yang ketiga, komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup. Tuh, kalau tidak ada lingkungan, makhluk hidup tidak ada. Kalau tidak ada makhluk hidup, lingkungan itu juga tidak ada. Tuh, makanya harus ada itu komponen apa saja. Terus selanjutnya interaksi. Nah, nih contoh gambarnya makhluk hidup dan lingkungannya itu di situ. Nah, ini yang disebut dengan ekosistem tadi. Nih hubungannya itu nih selesai. Yang udah selesai silakan. Yang belum berapa kelompok lagi yang belum? Oh, saya tadi. Nih. Nah, kalau yang ini terakhir ini, karena tahu tadi itu, untuk pertanyaan yang nomor berapa, nomor 5 tadi kan? Nah, ini di sini. Tuh maksudnya. Untuk apa? Kalau mengolah limbah lingkungan itu, kalau yang bagian ini apa? Kalau bagian itu apa? Nah, tadi udah ada jawaban, tinggal itu dikembangkan lagi. Makanya itu tadi kan itu namanya yang 5 soal itu untuk menguji kemampuan dasar atau siswa, apakah siswa itu siap belajar atau tidak. Nah, kalau itu udah siap berarti kan masuk ke dalam lagi. Nah, kalau ya udah silakan, yang udah silakan 1 orang atau 2 orang maju ke depan. Yang saya dapat, yaitu dari soal pertama, bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup. Makhluk hidup yaitu bernafas, berkembang biak dan melakukan reproduksi. Sedangkan benda
mati, yaitu tidak bisa bergerak dan tidak berkembang biak. Yang kedua, apakah benda mati dapat mempengaruhi makhluk hidup? Beberapa komponen benda mati sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Contohnya, pengaruh cahaya matahari. Yang ketiga, komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang keempat, bagaimana interaksi yang terjadi pada komponen-komponen makhluk hidup, yaitu interaksi antar komponen abiotik dan biotik. 5. Bagaimana proses mengolah limbah lingkungan? Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenis. Yang kedua, melakukan zero waste. Yang ketiga, melakukan daur ulang sampah. Dan yang keempat, membuat pupuk dari sampah organik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, ambil satu sampel aja. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Nah, itu udah mewakili semua. Nah, seperti itu ya. Di situ ada membedakan benda mati. Itu udah pasti. Nah, berarti kan udah tahu yang benda mati bagaimana, benda hidup bagaimana. Terus yang kedua, apakah ada pengaruhnya? Itu pasti ada. Nah, contohnya kita sini nih, manusia membutuhkan kursi meja untuk duduk, untuk nulis. Nah, itu kan saling mempengaruhi. Nah, itu. Terus itu dalam kehidupan nyata, ya kan? Kita tanpa nasi atau tanpa beras mati kan, tidak bisa makan. Nah, itu kenyataan. Terus komponen apa saja yang menyusun lingkungan hidup? Itu banyak. Ada makhluk hidup, ada ikan, hewan dan sebagainya, itu tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu ada lingkungan. Nah, mereka di situ tinggal di tempat lingkungan. Nah, lingkungan itulah tempat mereka. Nah, terus bagaimana interaksinya? Nah, itu banyak interaksinya. Nah, secara tidak langsung kita udah berinteraksi dengan yang namanya alam. Ya kan? Kita bisa menghirup udara, itu mengeluarkan itu oksigen karbon dioksida, itu udah otomatis berinteraksi namanya itu. Nah, terus yang kelima itu bagaimana proses mengolah limbah. Nah, itu cara mengolah limbah itu, nah itu tadi itu sudah dijelaskan oleh kawan kalian itu memisahkan sampah yang organik dengan anorganik, itu sudah bisa salah satunya itu mengolah. Nah, itu salah satunya. Nah, di situ kita akan, kalian akan menentukan proyek kita untuk selanjutnya. Nah, di situ proyek kita itu nanti apa? Nanti kalian tuh milih sendiri yang mudah, tanpa biaya besar, yang penting barang itu jadi. Nah, proyek nanti. Nah, bagaimana? Nah, nanti kalian tuh diskusikan dengan kelompok masing-masing buat apa? Siap? Siap. Nah, silakan. Nanti saya itu mendampingi apa yang kalian dibuat. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Proyeknya. Ya. Ya, gimana yang lain? Setuju. Nah, kita menentukan yang namanya proses pembuatan pot bunga dari botol plastik bekas. Nah, nanti kalian siapkan alat dan bahannya itu. Nah, ini. Nah, tugas proyeknya itu membuat pot dari botol plastik bekas. Nah, itu siapkan alat dan bahan botol bekas plastik, terus pisau atau cutter atau gunting, itu disiapkan. Terus tanaman hias, terus cat. Nah, terus atau pilok, terus pupuk atau tanah bakar, lanjut ke tanaman. Nah, atau bunga itu yang mau itu siapkan. Nah, itu sudah ditentukan, nanti kita akan menyelesaikan tugas proyek itu di pertemuan kedua. Nah,
apa yang kita pelajari dari tadi pagi sampai sekarang, nah itu kita akan memahami fungsinya makhluk hidup dengan lingkungannya itu. Nah, yang kalian petik di situ ya apa manfaatnya? Dari tadi itu mulai dari tes awal diagnosa sampai ke sekarang ini apa yang kalian ambil dari pembahasan tadi? Ya, silakan. Yang pertama, dapat mengetahui apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja yang pengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Siap. Yang ketiga, mengetahui apa itu komponen abiotik dan biotik. Terus dapat tahu juga cara mengolah sampah plastik. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, itulah kesimpulan yang kita pelajari tadi, yang mulai dari ciri-ciri makhluk hidup sampai ke cara bagaimana mengolah limbah. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari yang cerah ini kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan, gunanya untuk belajar. Terangilah akal budi kami dari awal hingga pertengahan dan akhir ya Tuhan. Berkatilah kami, semoga kami dapat mampu mengasah apa yang disampaikan oleh guru kami. Dan berkatilah juga guru yang mengajar kami, semoga Engkau beri ketabahan dan kesabaran. Hanya ini doa dan permohonan anak-anakmu, demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Nah, selanjutnya cek kehadiran yang tidak masuk siapa hari ini? Andre masih sakit. Ya. Mudah-mudahan dia bisa sembuh, bisa berkumpul kita. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita itu tentang yang masalah proyek yang kita rencana yang kemarin, minggu kemarin kita itu rencanakan. Nah, udah persiapkan alat dan bahannya? Sudah. Anggota kelompoknya udah lengkap semua? Sudah. Ada satu kelompok yang tidak lengkap karena seseorang itu tidak hadir karena dia sakit, ya kan? Nah, selanjutnya, pertama alat dan bahan sudah siap semua. Kalau udah, berarti dilanjutkan dengan pembuatan itu. Nah, itu. Nah, silakan. Mana kita? Agak jauh, agak jauh. Nah, piloknya agak jauh, takut cair ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kegiatan kami, yaitu proyek IPAS, tugas membuat pot bunga dari botol plastik. Alat dan bahannya, yang pertama 1 botol, 2 gunting, 3 cutter, 4 pilok, 5 lem. Baik, langkah-langkah pembuatannya adalah 1. Membuat garis pada lingkaran botol. Kedua, pertama dipotong dengan cutter, kemudian dirapikan dengan gunting sesuai dengan garisnya. Ketiga, lalu digunting lagi bagian atas yang telah dipotong tadi. Keempat, lalu digunting lagi bagian atas yang telah dipotong tadi, dipotong menjadi 6 bagian membentuk seperti daun. Yang kelima, dan bagian yang paling bawah yang telah dipotong tadi dan membuat lingkaran kecil sesuai dengan tutup botol. Yang keenam, dan membuat lubang kecil di sekeliling lingkaran menggunakan solder. Yang ketujuh, lalu tutup botol dikunci atau ditutup pada bagian lingkaran yang telah dipotong tadi. Yang kedelapan, lalu dicat atau dipilok. Yang kesembilan, setelah itu dikeringkan atau dijemur. Kesepuluh, masukkan pasir dan batu ke dalam pot bunga, setelah itu masukkan bunganya. Sekian hasil yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, sebelum kami mengakhiri kegiatan, ada yang mau bertanya? Jika ada, kami persilahkan. Jika tidak ada, kami tutup. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi kami akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai proyek tugas IPAS tentang mendaur ulang botol plastik. Perkenalkan, nama kami 2 dari kelompok 3, yaitu yang pertama Sarah, Margareta, dan Stephanie Shirley. Jadi, yang pertama-tama kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan mendaur ulang botol plastik. Yang pertama yaitu botol. Botol adalah bahan inti pertamanya. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, pisau cutter. Yang kelima, pilok. Yang keenam, lem tembak. Langkah-langkah pembuatan. Pertama-tama, siapkan botol plastik bekas dari bahan-bahan lainnya. Yang kedua, potong bagian atas botol menjadi lingkaran sesuai dengan ukuran lingkaran bawah botol tersebut. Yang ketiga, potong bagian botol yang atas menjadi beberapa bagian kecil. Contohnya, dia pada saat baru awal botolnya itu memanjang ini, terus nanti kita potong di atasnya, potong kecil-kecil, diturunkan jadi seperti ini. Yang berikutnya, masukkan lingkaran yang telah dipotong tadi ke bagian bawah botol melalui bagian bawah botol tersebut, yaitu bagian kesininya. Awalnya dia dekat bawah tutupnya, terus dia digunting lingkaran dan dimasukkan dari bawah. Selanjutnya, bagian botol yang telah dipotong tadi dilengkungkan ke bawah lingkar yang tadi di bawah tadi. Gunting lagi sisa botol tersebut menjadi lingkaran, lalu dipotong tengahnya. Lemkan ke bagian dalam botol membentuk lengkung seperti keranjang. Terakhir, cat menggunakan pilot ke seluruh bagian pot terakhir. Sesudah itu, masukkan tanah bakar dan hiasi dengan tanaman. Jadi dari awal botolnya itu seperti botol biasa. Dan ini kami menggunakan botol Sprite yang bulat. Sesudah itu kami gunting bagian atasnya, gunting segini. Gunting segini. Terus sesudah itu tutupnya pasti
terpisah ya dengan botol yang di tengahnya. Dan itu kami gunting dari kecil-kecil ini. Dan yang tadi bekas gunting bulat itu kami masukkan dari bawah, terus ini digunting kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam ini. Setelah itu bagian ininya kami ambil dari botol bekas lagi untuk membuat pegangan seperti ini. Tuh. Sesudah selesai langsung kami beri warna berwarna merah. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan karena tidak semua kita sempurna. Bagi ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Pak, ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke, terima kasih udah menyampaikan hasil karyanya. Nah, itulah hasil kerja kelompok. Itu nanti itu kesimpulan dari apa yang kita dapat. Proyeknya udah dapat, walaupun tidak sempurna, tapi ke depan nanti lebih baik daripada ini. Nah, kita lanjut lagi yang namanya itu untuk refleksi siswa. Nah, itu saya kasih untuk kelompok, bukan untuk per orang, tapi untuk kelompoknya. Ternyata itu ada situ. Kenapa saya nanya seperti itu? Itulah dicantumkan di dalam yang namanya refleksi. Ada soalnya sini nih. Nah, nih. Situ nanti saya bagi, diisi, ditulis sampai ke LKPD, itu lembar kerja siswa. Itu yang tadi yang kalian tuh ada mendaur ulang sampah. Ada sini. Ditulisnya di situ. Di lembar kerja. Di lembar kerjanya apa? Ya. Pakai buku. Di situ. Saya udah semua. Kita akhiri. Terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Semuanya berjalan lancar. Selanjutnya silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami ingin pulang. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kali ini kami ingin pulang, berkatilah kami di perjalanan, semoga kami selamat sampai tujuan. Dan berkatilah juga guru dan pengajar kami, semoga mereka pulang dengan selamat sampai tujuan. Hanya ini doa dan permohonan anakmu, demi Kristus dan pengantar kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang. Selamat siang.